Halo, balik lagi bersama gua di Hands Channel. Kali ini kita mau review motor Mio generasi mungkin sekitar generasi ketiga atau empat kali ya. Koreksi aja kalau bila gua salah. Jadi dari awal Mio Sporty, kemudian ke Mio J, Mio M3, dan ini ialah kita mau review Mio Gear ya, generasi terbaru dari Scutic Mio entry levelnya. Dia diproduksi dari tahun akhir 2020. Seperti apa motornya? Kita saksikan yang satu ini, tapi jangan lupa klik like, subscribe channel, komen, serta share. Semoga informasi ini bisa membantu kalian yang ingin beli motor baru, mungkin agak masih pusing ya mau ambil Mio atau Beat. Kita lihat spesifikasi lengkapnya. Saksikan yang satu ini. Nah, ini adalah Mio Gear generasi terbaru ya, benar-benar all new ya. Generasi Mio terbaru, dia diproduksi pada akhir tahun 2020. Seperti apa spesifikasinya? Nah, motor Mio ini sudah mendukung teknologi Blue Core ya, yang artinya dia lebih menghemat efisiensi bahan bakar. Kemudian kita beralih ke spek kaki ya. Yang sangat disayangkan menurut gue pribadi ialah bahwa peleknya ini dari generasi Mio Sporty pertama itu sama. Palangnya, motifnya sama. Gue lebih prepare mungkin untuk generasi selanjutnya sebaiknya motifnya diganti gitu. Karena mungkin orang udah terlalu bosan. Namun yang lebih pentingnya di sini bahwa tapaknya ini lebih lebar dibandingkan Mio sebelumnya ya. Dia memakai masih sama ring 14 inci, kemudian dengan pengereman satu piston, ya. Nah ini bannya juga lebih lebar, tapaknya, jadi handle gripnya juga lebih bagus. Kemudian kita nyontek sedikit nih informasinya agar tidak salah, karena banyak yang komen juga pada video NMAX gua sebelumnya ada misinformation ya. Motor ini mengusung 125 cc, tepatnya sekitar 124,6 cc. Kemudian dia juga udah ada Smart Motor Generation, yang artinya starternya itu nggak berisik, jadi lebih halus karena dia nggak pakai dinamo lagi, tapi pakai teknologi yang lebih canggih lagi. Kemudian juga dia sudah ada electric power socket, jadi untuk cas handphone dia berada di konsol samping kiri sini ya. Berada di dalam konsol samping kiri sini. Nah, kemudian juga dia sudah ada side stand switch, yang artinya pada saat motor hidup ya, ketika standar sampingnya diturunkan, mesinnya akan mati. Nah, itu sangat berguna sekali, berfungsi sekali ketika misalkan seorang ibu-ibu naik motor bersama anaknya, kemudian pas diturunin standar sampingnya, mesinnya otomatis mati. Karena kalau enggak, banyak kejadian yang anaknya suka main-mainin gas tuh. Akhirnya motornya bisa jalan sendiri gitu ya. Kemudian juga bagian seher serta bloknya itu, dia udah memakai porting polish, jadi lebih tahan panas, lebih awet. Kemudian juga dia lebih kuat lah ya. Jadi posisi sehernya itu tidak mudah nge-jam. Namun kelemahannya ialah kalau porting polish itu biasanya ini dia, pada saat sehernya udah haus, dia nggak bisa ganti seher, jadi mesti satu set dengan blok. Nah itu aja kelemahannya yang membuat biaya penggantiannya lumayan mahal gitu. Kemudian dari kelebihan motor ini juga ialah tangkinya lebih besar, sekitar 4,2 liter dibanding dengan Mio sebelumnya. Mio sebelumnya sekitar 4 literan gitu. Dan dia juga sudah punya smart lock. Nah, dia sudah punya smart lock, yang artinya penguncian rem belakang. Jadi ini berfungsi pada saat mungkin di lampu merah ataupun di tanjakan. Dan cara pengoperasiannya juga gampang banget, tinggal ditarik, tekan ini, dan pada saat rilisnya tinggal ditarik lagi. Dia sudah terbuka. Nah,
Untuk speedometernya ini sebenarnya hanya simple aja, tidak banyak yang ada di sini. Di sini cuman hanya ada kecepatan, tangki bensin, kilometer, kemudian indikator injection, lampu sen kiri dan kanan, indikator eco, serta lampu tembak jarak jauh. Nah, beralih ke stang bagian kanan ini, di sini ada steering hazard ya untuk segitiga. Kita hidupkan dulu ya. Nah, ini untuk hazard segitiga, kemudian ada tombol starter. Di sini ada pass beam, high beam, kemudian ada sen dan klakson. Jadi hanya simple saja di bagian stang ini, tidak ada yang terlalu mewah ya. Dan ini model kuncinya sama pada Yamaha pada umumnya seperti ini. Nah, untuk motor Mio Gear ini dia punya dua tipe, yang standar dan yang S. Bedanya yang S itu ada remote. Fungsi remote-nya hanya untuk ketika kalian mencari motor di parkiran, kalian bisa bunyikan remote-nya agar tahu posisi kendaraannya. Tapi menurut gue sih itu nggak terlalu penting ya. Walaupun harganya itu lumayan terpaku jauh, hampir sekitar 500 sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Nah, kemudian konsol yang di samping kiri ini juga lumayan besar. Ini bisa masuk botol aqua 600 ml ya, cukup dalam, jadi enak banget kalau buat nyimpan sesuatu. Kemudian enaknya lagi, motor ini mempunyai dua gantungan. Yang pertama yang di depan sini ya, tapi kapasitasnya itu tidak bisa berat-berat ya, mungkin sekitar hanya 2 atau 3 kilo saja karena ini bahannya plastik, kecuali kalian mau ganti dengan gantungan yang bahannya itu besi. Nah, itu bikin bisa lebih berat lagi, dan ada gantungan juga di bawah sini. Jadi lebih fleksibel, penempatan barangnya bisa muat lebih banyak. Kemudian kita buka dari segi bagasinya. Nah, jadi buka bagasinya di sini ya. Sama seperti Yamaha pada umumnya. Nah, ini tangkinya 4,2 liter kalau dari kosong ya. Dan ini posisi bagasinya. Memang sangat disayangkan posisi bagasi ini agak kurang lebar sedikit karena dipakai spesial oleh aki ya. Kalau bisa akinya ini ditaruh di depan atau benar-benar rata dengan dek bagasi ini, mungkin itu bisa lebih luas lagi. Dan satu hal yang mungkin gua kurang suka atau kalian juga kurang bisa terima, yaitu tampilan belakangnya ya. Agak, kalau menurut gue sih kayak agak manyun ya. Cuman kalau gue perhatiin ini stop lampnya ini hampir mirip dengan desain, kalau kalian boleh tahu, Honda Grand zaman dulu ya. Kurang lebih ya seperti ini gitu. Dan di belakang juga dia masih pakai rem tromol ya. Namun yang sangat gua acungkan jempol yaitu bahwa Yamaha tidak memangkas fitur ini selaan mesin ya, karena motor-motor sekarang tuh rata-rata selaannya udah nggak ada ya. Ini masih ada, jadi kalau kalian yang suka manasinnya di engkol, ini masih bisa dipakai, ataupun ketika keadaan aki kalian drop, kalian masih bisa hidupkan dengan engkolan ini ya. Nggak seperti motor di kelas 150 cc atau kelas 125 cc seperti Lexi yang engkolannya sudah tidak ada gitu. Nah, dan yang enaknya lagi untuk kalian yang punya anak kecil ya, kalau boncengan bertiga itu kalian nggak rebutan pijakan kaki karena posisinya ini fleksibel. Jadi di sini kaki pengemudi ya bisa 2 step di sini atau di sini. Kemudian kaki yang dibonceng di sini, dan untuk anak kalian bisa injak di sini gitu. Jadi tidak perlu anak kalian menginjak kaki si pembonceng. Jadi ini lebih fleksibel. Kemudian juga ininya juga nggak usah takut lecet karena ini bahannya dia punya bahannya seperti bahan kulit jeruk, jadi nggak mudah lecet. Dan yang gue paling suka dari motor ini ialah warnanya, karena ini warna matte silver. Jadi di beberapa cahaya atau di beberapa tempat dia silvernya bisa kayak matte ya, sangat kalem, sangat bagus. Tapi di beberapa tempat dia juga silvernya bisa
terang gitu, seperti glitter gitu. Ini good job banget Yamaha membuat warna seperti ini, bagus banget. Apalagi NMAX yang 2021 awal tuh, yang silver itu juga bagus banget. Nah, berat motor ini tidak sampai 100 kg, kalau nggak salah sekitar 90 kg, jadi tidak sampai 1 kintal. Makanya ini enteng banget. Dan posisi duduknya bagi gue yang tinggi ya sekitar 165 cm, cocok banget. Ini tidak terlalu tinggi, apalagi buat emak-emak juga yang istilahnya mungkin baru belajar motor, ini cocok banget karena motornya juga sangat ringan ya, ringan sekali. Dan posisi duduknya khas Yamaha ya. Kaki gue juga masih bisa napak walaupun agak sedikit jinggit. Dan ini posisi kakinya enak ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Terus ada posisi begini juga seperti ini, tuh enak banget. Stangnya sendiri juga enteng, gampang untuk manuver, lebih enteng gitu. Ini cocok banget buat kalian yang mungkin baru bisa belajar motor atau sedang cari motor-motor untuk harian. Ini enak banget. Konsumsi BBM-nya juga hemat banget. Dan yang jadi catatan ialah bahwa akselerasi dia dengan Honda Beat yang 115 cc atau dengan Vario 115 cc, akselerasinya dari 0 sampai 60-nya itu dia lebih cepat sekitar 0, sekian detik ya. Mungkin sisi positifnya bagus ya, lebih cepat akselerasinya. Namun yang gua sayangkan kalau kita seimbangkan dengan Honda Beat yang 110 cc itu, seharusnya dia bisa lebih cepat lagi gitu, karena mengusung mesin 125 sedangkan Honda Beat 110 tapi akselerasinya tidak begitu jauh gitu. Nah, sekarang kita mau nyalain, kita lihat apakah lampunya sudah LED atau belum. Nah, pada saat kontak on, ini adalah lampu senjanya. Dia masih menggunakan lampu bohlam, masih bohlam pijar. Nah, untuk lampu utamanya dia sudah LED, ya, full LED. Dan ini lampu jauhnya sudah full LED juga. Tapi untuk lampu sennya masih bohlam, ya, masih bohlam. Dan ini lampu sennya itu motifnya dia mengikuti motor NMAX ya, kurang lebih. Jadi posisinya di bawah seperti ini bagus banget ya. Nah, mungkin itu aja yang menjadi informasi mengenai review motor Mio Gear 125 cc produksi tahun 2020. Kalau kalian ingin meminang motor ini, nanti gue bakal cantumkan nomor telepon salesnya ya. Ini kita ambil di Samudra Motor. Pelayanannya bagus, ramah, cepat, prosesnya juga nggak berbelit-belit ya. Sampai di sini dulu review motor kita mengenai Yamaha Mio Gear tahun 2020. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian, semoga bisa menjadi masukan bagi kalian, dan bisa menimbang-nimbang lah kalian meminang motor apa nih, dari Yamaha kah, dari Honda kah, karena memang persaingannya di kelas seperti ini tuh ketat sekali ya, dan rentan harganya pun sangat tipis-tipis sekali ya. Tapi karena gue lebih suka Yamaha, kenapa? Karena mesinnya itu dia lebih responsif ya, kemudian juga dari tarikan bawah menengah hingga atasnya tuh ngisi terus gitu ya. Sampai di sini, jangan lupa klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat membantu kalian, dan sampai jumpa. Dadah.